Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada pagi hari ini insyaallah kita sudah sampai di ayat ke-31 surah Al-Baqarah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ayat ke-30 menyampaikan bahwa Allah memberitahukan kepada malaikat. Ayat ini tadi juga dibaca oleh imam, yakni wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan seterusnya. Itu kemudian ketika Allah menjadikan manusia khalifah di muka bumi ini, pengelola yang ngurus bumi ini, maka Allah dipertanyakan oleh para malaikat, wahai Allah, kenapa engkau ini menciptakan seorang makhluk yang bernama manusia, yang mana mereka ini akan menciptakan kerusakan di muka bumi ini. Nah, ayat setelah ini sebenarnya adalah penegasan Allah terkait protesnya malaikat yang ketika Allah itu menciptakan manusia, bahwa Allah menegaskan dengan kalimat wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kalimat wa 'allama ini adalah kalimat yang bersifat isim, dan di situ suku katanya adalah al-ilmu. Dan Allah memberikan ilmu kepada yang namanya manusia itu, wa 'allamal Adama. Dan Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam atau kepada Adam, ilmu terkait dengan bagaimana untuk menjadi khalifah itu. Apa ilmunya? Beberapa tafsir mengatakan semua ilmu yang digunakan untuk manusia mengurus bumi, baik itu nama-nama hewan, baik itu nama-nama benda, bahkan termasuk nama-nama keturunan Nabi Adam itu sudah disebutkan, sudah disampaikan atau sudah diajarkan. Karena apa? Karena di situ disebutkan allama itu memberikan ilmu semuanya. Bisa dibayangkan kalau kita sekarang belajar dikasih sedikit ilmu saja sudah luar biasa. Lah ini Nabi Adam diberikan oleh Allah ilmu yang kemudian dengan ilmu itu untuk menjadi penegas di hadapan para malaikat bahwa makhluk yang kuciptakan ini bukan seperti yang engkau sangkakan, wahai para malaikat. Mereka ini punya ilmu untuk kemudian yang menjadikan mereka ini khalifah di muka bumi itu. Nah, yang membedakan keilmuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dengan makhluk lainnya itu berbeda. Kenapa demikian? Karena ketika manusia itu diberikan ilmu wa 'allama Adamal asma'a, itu kemudian mereka itu bisa melakukan perubahan. Manusia ini bisa berubah
dalam kalimat pertama dikatakan dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Allamahul Bayan yang mengajarkan tentang pengetahuan. Itu menunjukkan bahwa manusia yang diberikan ilmu itu memang sedari awal adalah dalam rangka untuk ilmu itu dalam rangka untuk menguasai atau untuk mengelola bumi ini. Nah, posisi yang kemudian diberikan atau ilmu yang diberikan kepada Adam, kepada makhluk yang disebut manusia ini berbeda lagi dengan yang disebutkan atau yang diberikan kepada makhluk-makhluk lainnya. Kenapa demikian? Kalau diberikan kepada Adam, ini mereka sampai kemudian bisa dengan ilmu itu kemudian bisa berbicara, bisa menyebutkannya. Tapi berbeda dengan ilmu yang diberikan kepada hewan. Hewan itu tahu, mereka bisa tahu caranya reproduksi atau berkembang biak. Mereka tahu caranya bagaimana makan, mereka tahu caranya bertahan hidup. Begitu pula dengan manusia. Tapi hewan tidak bisa kemudian menyampaikan apa yang dia ketahui, menyampaikan apa yang mereka pelajari. Secerdik-cerdiknya hewan, mereka tidak bisa bicara. Tapi berbeda dengan manusia. Maka kalimat di situ dilanjutkan dengan wa'aradhum 'alal malaika. Dan Allah itu memamerkan kepada para malaikat, memperlihatkan, summa aradhum 'alal malaikati. Lantas setelah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang ada di bumi itu, dan Allah memamerkan makhluk yang disebut manusia itu kepada malaikat untuk ditantangkan atau untuk ditarungkan. Ayo, kira-kira apa yang sudah aku ajarkan kepadamu para malaikat, sebutkan. Maka akan dijawab oleh manusia yang disebut dengan Adam ini. Jadi di situ dikatakan sampai turunnya juga dalam surah Al-Alaq itu apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-31 itu ditegaskan lagi dalam surah Al-Alaq ayat keempat, allamal insana malam ya'lam. Allah itu mengajarkan apa-apa saja yang tidak diketahui oleh manusia. Allah mengajarkan apapun yang kemudian tidak diketahui, baik itu tidak diketahui dengan indranya, dengan matanya, dengan pendengarannya, juga dengan mungkin perasaannya. Kalau kita sekarang itu bisa mengetahui sesuatu atau mendapatkan pengetahuan baru itu bisa dengan mata kita. Oh, ini A, ini B, ini C dan seterusnya. Bisa juga dengan karena pendengaran kita, karena mendengarkan sesuatu. Bisa juga dengan perasaan kita. Oh, karena ada sesuatu yang tidak enak, kita akhirnya tahu, misalnya, dan seterusnya. Nah, maka apa yang kemudian diajarkan kepada manusia itu berbeda dengan yang diajarkan kepada makhluk lainnya, yakni hewan. Itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl yang berbunyi
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbaka ilan nakhli an attakhidhi minal jibali buyutan. Dan Rabbmu dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Ya, lebah ini kan hewan yang terbang yang biasanya kita ambil madunya itu diberitahu oleh Allah, an attahidi minal jibali buyutan, buatlah rumah-rumah di bukit-bukit, wa minas sajari, dan juga pohon-pohon, wa mimma ya'risun, dan pada tempat-tempat mereka itu buatlah di tempat-tempat yang mereka gunakan untuk rumah itu. Artinya apa? Artinya selain manusia itu juga Allah memberikan pengajaran atau ilmu kepada makhluk lain selain daripada manusia. Tapi yang berbeda adalah ketika makhluk lain itu diberikan ilmu, mereka tidak bisa melakukan dinamisasi atau tidak bisa melakukan perubahan, sedangkan manusia itu bisa melakukan perubahan atau merubah daripada apa yang diberikan ilmu. Itulah disebut dengan kecerdasan. Artinya apa? Manusia ini diberikan kecerdasan sampai bisa merekayasa yang disampaikan atau yang diberikan ilmu Allah itu. Jadi ilmunya misalnya tentang A, direkayasa menjadi B, direkayasa menjadi C, direkayasa menjadi, dan seterusnya. Bahkan ayat lain juga menyatakan, bahkan malaikat itu, atau ahli tafsir menyatakan, malaikat itu juga diberikan ilmu. Namun kapasitas kecerdasannya atau kapasitas ilmu yang diberikan kepada para malaikat ini tidak sebagaimana kecerdasan manusia dalam mengelola dan merekayasa ilmu yang diberikan oleh atau kepada manusia. Salah satu ibrah, hikmah, bagaimana manusia itu bisa merekayasa ilmu yang diberikan oleh Allah itu tertuang dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-31. Dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-31 itu manusia diperintahkan untuk belajar. Manusia dalam hal ini adalah Qabil. Diperintahkan untuk memperhatikan seekor gagak ketika mengubur temannya. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawatan akhi qala ya wailata ajaztu an akuna misla hadzal ghurab fa uwari sawatan akhi fa asbaha minan nadimin. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali bumi itu untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Maka aduhai celaka aku, kata Qabil, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itulah jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Ini adalah sebuah ibro yang diberikan atau ilmu yang diberikan kepada manusia oleh Allah melalui petunjuk burung gagak untuk bagaimana menguburkan daripada manusia lain yang mendahului atau yang meninggal. Artinya bahwa manusia itu diberikan sebuah kecerdasan yang hanya dengan memperhatikan saja itu bisa memberikan sebuah makna terhadap apa yang dia lihat, terhadap apa yang kemudian dia perhatikan, sehingga kecerdasan itu menjadi pengetahuan baru, bahkan sampai kemudian hari ini menjadi sebuah teknologi. Teknologi itu tidak lain adalah sebuah hasil daripada rekayasa dari sebuah ilmu yang kemudian diawali dari sebuah pertanyaan. Kalau dalam ilmu pengetahuan itu, semua ilmu pengetahuan
secara filsafat itu diawali dari sebuah pertanyaan. Mengapa? Jadi, atau apa yang kalau dalam ilmu disebut sebagai ontologi ilmu atau daripada dasar daripada ilmu itu, kalau nggak ada pertanyaan itu nggak ada ilmu, Pak. Jadi pasti ada tanda tanya, sehingga orang mencari bagaimana itu terjadi. Bahkan sampai kemudian munculnya teori-teori manusia yang diciptakan dari bumi, diciptakan dari tanah dan seterusnya, selain daripada diwahyukan oleh Al-Quran. Itu pertanyaannya adalah apa dahulu? Apa itu manusia? Bagaimana manusia diciptakan? Itu secara epistemologinya, sedangkan secara aksiologinya itu kemudian mengapa manusia diciptakan? Itu bicara tentang manfaat. Pasti juga terkait dengan handphone, buku, terus kemudian yang digunakan untuk nyuting ini, gagang itu. Dulu kan awalnya hanya dengan tangan. Apa yang bisa menahan handphone untuk bisa tidak menjadikan manusia itu capek gitu kan, pegel gitu. Bagaimana supaya itu tercipta dan akhirnya menjadi kemanfaatannya. Dan inilah kemudian yang saya singgung tadi juga dalam surah Al-Baqarah ayat ke-31 itu, sesungguhnya apa yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebelumnya itu tidak dimiliki oleh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali, yakni Adam. Adam ini ada 3 pengertian. Adam itu disebut sebagai Adam itu karena memang dalam bahasa Arab ini merupakan bahasa yang tidak asli Arab. Jadi lafadz Adam itu diperdebatkan oleh para ahli bahasa dan ini tertuang juga. Karena apa? Karena pendapat-pendapat kata Adam itu, kalau mungkin jenengan kenali itu bahwa Adam itu adalah seorang nabi pertama dan juga manusia pertama kali, tapi Adam itu dari sebuah kalimat yang kemudian kata itu juga diartikan sebagai azimul ard. Azimul ard itu yakni diartikan sebagai permukaan bumi atau tanah yang nampak. Jadi itu dijadikan nama pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adamal, itu bisa dimaknai sebagai nama sebuah makhluk, yakni manusia itu dengan nama Adam, atau diartikan wa 'allama Adam, dan Allah memberikan ilmu kepada makhluk yang terbuat dari tanah yang diambil dari bumi. Nah, ini yang membedakannya. Dasarnya adalah, kalau yang pertama adalah mengapa Adam itu diambil dari tanah, itu dasarnya adalah apa yang kemudian diutarakan oleh Ibnu Abbas, innallaha ta'ala khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'il ard, dan seterusnya. Tuhan yang Maha Esa itu menciptakan Adam dari kepalan tangan yang dia ambil dari seluruh bumi. Ini dasarnya yang kemudian digunakan. Pendapat kedua, allama Adam. Adam itu adalah kalimat udma. Udma ini berarti warna. Nah, kalau bisa warna ini, nah ini makanya yang kemudian apakah Adam itu isim manusia atau isim makhluk yang disebut dengan Adam, atau sebuah zat atau sifat atau hal atau makhluk. Nah, ini yang kemudian juga menjadi perdebatan ulama. Nah, yang kemudian kalimat ketiga adalah allamal adama asma'a kullaha.
Jadi yang diajarkan kepada Nabi Adam atau kepada Adam sebagai makhluk yang disebut manusia itu semuanya. Bahkan saya membaca salah satu tafsir, bahkan yang keluar dari duburnya manusia yang berbunyi itu dan bau itu juga diajarkan. Yang kita kenal dengan oksigen yang keluar dari itu diajarkan. Saya mikir lah, kok sampai segitunya ya, sampai pada apa yang kemudian mungkin sesuatu yang di luar nalar kita itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk yang disebut dengan nama Adam. Bahkan beberapa juga menyatakan sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, itu juga nama-nama keturunan yang dikatakan oleh Rabi' al-Khisam, itu nama-nama para malaikat. Yang disebutkan oleh Jarir atau Bari itu adalah nama-nama daripada keturunan Nabi Adam itu sendiri, nama bintang, bahasa manusia dan seterusnya. Jadi bahkan kalau sekarang di Gresik saja sudah ada berapa bahasa itu. Gresik itu kan ada Mbawean, itu bahasanya beda dengan Gresik. Gresik sendiri punya bahasa, Gresik Lor sama Gresik Kidul juga mungkin berbeda. Nah itu disampaikan atau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk yang disebut dengan Adam. Semuanya. Konon dalam salah satu tafsir disebutkan 7.000 bahasa. Kita sudah punya 3 bahasa saja sudah keren banget itu. Ada seorang YouTuber itu punya 10 bahasa itu sudah kaya raya itu. Nabi Adam diajarkan oleh Allah 7.000 bahasa. Ini nggak bisa kebayang, ketemu dengan orang ini bisa bahasanya, ketemu dengan ini bisa bahasanya, ketemu dengan ini bisa bahasanya. Tidak bisa dibohongi itu. Jadi kemana-mana tidak bisa dibohongi dan sebagainya. Dan termasuk sebagai, nah karena saking semua ilmu sudah disampaikan kepada Adam itu, aradhum alal malaikat, baru kemudian dipamerkan kepada malaikat. Baru setelah dipamerkan kepada malaikat, ayat yang terakhir dari kalimat penutupnya itu, yang kemudian dikatakan, ambiuni bi asma'i haulai in kuntum shodiqin, hai malaikat, kalau memang kamu lebih pintar, lebih cerdas, lebih baik daripada makhluk yang kuciptakan ini, yang katamu akan menciptakan kerusakan di muka bumi ini, coba sebutkan, ambiuni, kabarkan kepadaku bi asma'i haulai, untuk menyebutkan seluruh yang kamu ketahui terkait dengan orang-orang ataupun makhluk-makhluk, in kuntum shodiqin, apabila engkau atau apabila kalian malaikat itu orang-orang yang bisa dipercaya. Kira-kira itu tafsir yang saya singkat pembahasannya, karena supaya bisa mempersingkat waktu, dan semoga singkatnya penjelasan saya ini tidak mengurangi makna dari ayat ini, dari ayat Al-Baqarah surah ke-31 ini. Semoga bermanfaat bagi panjenengan semuanya, khususnya jamaah Masjid At-Taqwa dan juga jamaah online nih ya, jamaah online nih ya. Ini kelihatannya disiarkan juga secara online, dan semoga memberikan menjadi jariah atau menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga memberikan amalan bagi kita semuanya, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melangkahkan kaki kita untuk ilmu pengetahuan, kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.